Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Good morning, selamat pagi. This is the day that the Lord has made. And let us rejoice and be glad in Him. Ini hari yang Tuhan telah jadikan. Mari kita awali hari ini dengan penuh sukacita. Karena setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Jadi pagi hari ini saya mengajak saudara untuk kita mulai hari ini dengan firman. Nah, lihat bersama dari Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur 24 ini ditulis oleh Raja Daud. Ya. Pasal ini cukup lengkap yang membahas salah satunya tentang konsep kerajaan atau siapa Tuhan dan apa artinya ketika Tuhan jadi Tuhan dan ketika Tuhan jadi raja dalam kehidupan kita. Karena penulisnya adalah Raja Daud. Dan secara spesifik ayat ini ditulis oleh Daud persis setelah peristiwa Uza dan Ahio itu mati. Ini dua imam ini yang ditugaskan untuk mengawal tabut perjanjian dan memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke kota Yerusalem. Karena Daud sangat cinta akan hadirat Tuhan. Nah, kita lihat bersama-sama dari ayat yang pertama saja. Judulnya adalah Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Konteksnya di Yerusalem. Daud menyediakan sebuah tempat tenda sederhana di Yerusalem. Dia buat itu untuk Tuhan, untuk tabut perjanjian, ya hosting the presence of God, untuk menyediakan wadah untuk Tuhan dan kehadirannya di kota Yerusalem di sebuah tenda, makanya disebut Pondok Daud. Simple, sederhana, tenda, tidak rumit, simple banget, murah, bisa dipindahkan dengan cepat. Ya, semua orang punya akses. Berbeda dengan tabernakel Musa atau Bait Allah Salomo, itu sangat ritualistiknya begitu banyak sekali. Tapi Daud dia sebagai seorang raja tapi juga dia seorang nabi, dia mendapatkan revelation tentang gereja perjanjian baru sebenarnya. Ya, dalam perjanjian lama, Tuhan itu unapproachable. Tuhan tidak bisa didekati, dihampiri oleh sembarang orang. Harus melewati pelataran luar, ruang suci, ruang maha suci, baru kemudian di balik tirai ada tabut perjanjian atau Tuhan ada di sana bisa ditemui. Dan itu hanya imam besar. Tapi Daud dia mendapatkan revelation tentang gereja perjanjian baru, tentang era perjanjian baru, di mana Tuhan bisa dijumpai dengan simple dan sederhana. Tuhan diwadahi hanya sebuah tenda. Nah, itu konteksnya. Jadi Uza Ahio mati ya, karena dia menyentuh tabut perjanjian dan mati seketika. Disambar oleh murka Tuhan. Bukan karena Tuhan menghendaki, Tuhan serem, Tuhan ganas, tapi karena Tuhan itu kudus. Tuhan itu suci. Dan secara otomatis kesuciannya itu akan menelan dosa dan menghukum dosa secara otomatis. Sama seperti terang menghukum gelap. Secara otomatis ketika terang hadir maka gelap dia harus menyingkir dan harus pergi. Itu yang terjadi. Ketika Tuhan dan kekudusannya hadir maka dosa itu akan mengalami hukuman. Apapun yang tidak kudus akan kena hukuman, penghakiman. Nah, ini konteksnya. Dan kita lihat bersama dalam ayat yang ke-1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, bahasa Inggrisnya dikatakan the earth is the Lord. Bumi ini kepunyaan Tuhan and the fullness of it. Bumi itu punya Tuhan and the fullness of it. Seluruh kepenuhannya. Seluruh isinya.
seluruh yang ada di alam jagat raya di muka bumi ini, and the fullness of it. Dikatakan itu adalah punya Tuhan, and the world and who dwell in it. Ya, dan dunia dengan semua yang tinggal di dalamnya. Ayat ini berbicara tentang ketika Tuhan jadi raja, maka Tuhan itu dia jadi pemilik. Nah, ini konsep kerajaan yang kita harus paham. Bahwa ketika Tuhan jadi raja, maka dia itu pemilik, dia berdaulat mutlak. Tuhan raja atas bumi ini, itu artinya dia berdaulat mutlak atas bumi. Dia punya hak kepemilikan atas bumi dengan seluruh kepenuhan yang ada di dalamnya. Dengan semua isinya. Tuhan adalah pemilik. Dan bukan hanya itu, ketika Tuhan jadi raja, dia bukan hanya pemilik, owner dari bumi, dengan semua sumber-sumber yang ada di bumi ini, tetapi dia juga pemilik dunia dengan semua yang tinggal di dalamnya. Ya, manusia yang tinggal di dalamnya. Nah, ini konsep yang sangat penting sekali. Ketika Yesus itu menjadi raja. Nah, selalu ingat bahwa the ultimate purpose, tujuan Yesus datang adalah untuk mengembalikan kerajaan yang hilang. Yesus datang untuk mengembalikan the lost kingdom, kerajaan yang hilang. Karena Adam diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, gambar raja di atas segala raja. Tapi kemudian setelah itu Tuhan berkata have dominion. Nah, kata dominion atau domini, ya, domain, dari situ kita mendapat kata kingdom. Karena kingdom dari dua akar kata. King itu raja, kemudian dom itu domini, dominion atau domain. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah berkuasa. Ya, berkuasa. Nah, jadi jelas sekali bahwa Adam ketika diciptakan dia diberi kuasa penuh atas bumi dengan seluruh kepenuhannya. Makanya Tuhan ciptakan Taman Eden dengan sungai, dengan pohon-pohon, dengan tumbuhan, dengan tambang diamondnya, tambang batu-batu gemstone-nya, ada tambang emasnya. Semua, ya, the fullness kepenuhannya itu. Baru kemudian Tuhan taruh Adam di sana sebagai raja yang diberi hak penuh untuk mengelola. Dan Adam fail tentunya. Adam gagal. Dia menyerahkan kuasa untuk mengelola bumi ini kepada si iblis. Nah, itu yang terjadi. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, setan berkata, seluruh dunia dengan kerajaan yang aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ketika Yesus jadi raja, maka dia berdaulat, dia mutlak, dia pemilik, dia owner atas bumi ini, atas kekayaan yang ada, bahkan lebih dari itu atas hidup kita. Atas hidup kita. Dia ownernya. Nah, ketika kita berjalan dengan sebuah kesadaran bahwa dia berdaulat, dia pemilik, dia owner, dan kita sesungguhnya hanya mempunyai hak pakai. Kita hanyalah pengelola, yang artinya satu hari kita akan mengembalikan kepada pemilik, dan kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang dia berikan pada kita untuk kita kelola. Oleh karena itu, kalau kita pengelola, kita tidak perlu marah, tidak perlu protes, tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati. Ketika apa yang dipercayakan pada kita kemudian diminta dan diambil balik oleh pemiliknya. Inilah sikap. Ketika Tuhan jadi raja, maka kita akan hidup dengan merdeka. Karena tidak ada apapun yang kita harus pertahankan. Tidak ada apapun yang kita miliki dalam hidup ini yang tidak berasal dari Tuhan. Dengan pola pikir seperti ini, kita akan hidup dengan merdeka hari-hari ini. So, apakah Yesus jadi raja dalam hidup saudara? Raja dalam bisnismu? Raja atas keuanganmu? Raja untuk masa depanmu? Karena itu, ketika dia jadi raja,
saudara akan tidur dengan tenang, mengetahui bahwa Raja bertanggung jawab. Karena dia pemilik hidupmu, pemilik keluargamu, pemilik anak-anakmu, dan dia berdaulat mutlak atas bisnis, ekonomi, dan masa depanmu. Selamat menjadikan Yesus Raja setiap hari. Kiranya kerajaannya datang dan kehendaknya jadi hari ini dalam hidupmu, bisnismu, keluargamu, masa depanmu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.